Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arizal, kelas 12 IPA 1. Saya akan menjelaskan tentang pembasmi hama tanaman atau biotisida. Pengertian biopestisida, terdapat banyak definisi biopestisida yang dapat ditemukan dalam berbagai literatur. Mazid DKK 2011 mendefinisikan biopestisida sebagai pestisida biokimia yang tersusun dari senyawa-senyawa alami dan bersifat tidak meracuni yang digunakan untuk mengendalikan OPT. Matau 2016 dan Kumar 2015 menambahkan bahwa selain bersifat tak racun, biopestisida adalah pestisida alami yang juga bersifat ramah atau aman terhadap lingkungan. Menurut Misra DKK 2015, definisi biopestisida yang umum digunakan adalah yang berasal dari US Environmental Protection Agency atau USEPA. Biopestisida didefinisikan sebagai pestisida berasal dari alam yang tersusun dari hewan, tumbuhan, bakteri, dan mineral. Biopestisida yang juga mencakup organisme hidup yang dapat mengendalikan OPT pertanian. Pengelompokan biopestisida. Menurut Gupta dan Dixit 2010, biopestisida dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Pestisida mikroba atau microbial pesticides. 2. Pestisida yang dimasukkan dalam tanaman atau plant incorporated protectants, dan 3. Pestisida kimia biochemical pesticides. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pestisida mikroba merupakan pestisida yang mengandung mikroorganisme seperti bakteri, jamur, virus, protozoa, atau alga sebagai senyawa aktif penyusunnya. Pestisida mikroba memiliki kemampuan untuk mengendalikan berbagai jenis OPT, meskipun masing-masing bahan aktif yang terdapat di dalamnya bersifat khusus terhadap OPT sasarannya. Sebagai contohnya, terdapat beberapa jamur yang mampu mengendalikan gulma tertentu, dan jamur lain mampu mengendalikan serangga tertentu. Pestisida mikroba yang paling banyak dikenal pestisida diantaranya adalah Bacillus thuringiensis atau BT. Bakteri ini dapat digunakan untuk mengendalikan hama pada tanaman, kubis, kentang, dan tanaman lainnya. BT menghasilkan protein yang berbahaya bagi serangga hama tertentu. Beberapa pestisida mikroba lainnya bertindak melalui mekanisme kompetisi atau persaingan terhadap OPT. Pestisida mikroba perlu terus dipantau untuk memastikan apakah pestisida tersebut tidak menyebabkan kerugian terhadap organisme buah sasaran lainnya, termasuk di dalamnya adalah manusia. Biofungisida atau Trichoderma. Trichoderma sp merupakan mikroorganisme. Ini adalah jamur penghuni tanah yang dapat diisolasi dari perakaran tanaman lapangan. Spesies Trichoderma di samping sebagai organisme pengurai, terdapat pula fungsi sebagai agen hayati dan stimulator pertumbuhan tanaman. Beberapa spesies Trichoderma telah dilaporkan bahwa agensi hayati seperti T. harzianum, T. viridae, dan T. konigi yang berspektrum luas pada berbagai tanaman pertanian. Biarkan jamur Trichoderma dalam media aplikatif seperti dedak dapat diberikan ke areal pertanaman dan berlaku sebagai biodecomposer, mendekomposisi limbah organik atau rontokan dedaunan dan ranting tua menjadikan kompos yang bermutu, serta dapat berlaku biofungisida. Trichoderma sp dapat menghambat pertumbuhan beberapa jamur penyebar penyakit pada tanaman antara lain Rigidivorus lignosus, Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solani, Sclerotium rovsi. Prasetyo 2016. Sifat antagonis Trichoderma meliputi 3 tipe. 1. Trichoderma menghasilkan sejumlah enzim ekstraktuler beta 1,3 gluconase dan kritinase yang dapat melarutkan dinding sel patogen. 2. Beberapa anggota Trichoderma sp menghasilkan toksin. Trichodermin toksin tersebut dapat menyerang dan menghancurkan propagule yang berisi spora-spora patogen di sekitarnya. 3. Jenis Trichoderma viridae menghasilkan antibiotik glitosin dan fridin yang dapat melindungi bibit tanaman dari serangan penyakit rebah kecambah. Manfaat biopestisida terhadap lingkungan. Keuntungan penggunaan biopestisida menurut Umar 2012 antaranya: A. Tidak berbahaya dan aman bagi lingkungan karena biopestisida tidak banyak menghasilkan racun dibanding pestisida kimia, dan tidak menghasilkan residu terutama pada buah dan sayuran sehingga aman jika digunakan dalam pertanian organik. B. Target spesifik. C. Efektif
dalam jumlah sedikit. D. Mengalami terurai secara alami dan cepat. D. Digunakan dalam komponen IPM atau Integrated Pest Management atau pengendalian hama terpadu. Begitulah saja dari rangkuman saya.